Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Cahaya Apriliani dari program studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada Bank Syariah di Indonesia, dengan analisis komparatif Bank Umum Syariah dengan unit usaha syariah. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang masalah dari penelitian saya. Sebuah perusahaan tentunya dapat berjalan sebagaimana semestinya karena mereka dapat mengelola aset produktifnya. Salah satu bisnis utama di bank yaitu dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan dana. Tentunya dengan penyaluran dana tersebut pasti memiliki berbagai risiko. Semakin bank memberikan penyaluran dana yang tinggi, maka risiko yang akan didapatkan juga akan tinggi. Nah, berbagai risiko tersebut dapat terjadi seperti dengan halnya nasabah yang kesulitan dalam membayar cicilan kepada bank atau bahkan mengalami kegagalan usaha dan sebagainya. Tentunya dengan hal itu bank harus mempunyai solusi bagaimana agar bank tidak mengalami kerugian yang dikarenakan dengan kondisi nasabah. Dan tentunya sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, maka bank wajib membentuk cadangan dana untuk meminimalisir terjadinya risiko kerugian. Dan terkait dengan pembentukan cadangan dana ini, saya memberikan berbagai faktor, yaitu ada 4 faktor yang kemungkinan terjadi, yang kemungkinan mempunyai pengaruh terhadap cadangan dana atau CKPN. Yang pertama yaitu ada NPF. NPF merupakan non-performing financing, yang berarti bahwa nasabah mengalami kegagalan dalam membayar cicilannya atau melakukan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Jika nasabah mengalami kegagalan dalam cicilannya, maka kemungkinan bank akan sulit mendapatkan keuntungan. Dan apabila bank kesulitan dalam mendapatkan keuntungan, tentunya dapat berpengaruh ke berbagai hal lain, contohnya seperti dapat mempengaruhi dana pihak ketiga atau nasabah yang menyimpan dananya kepada bank. Kemungkinan bank tersebut akan mengalami kerugian karena tidak dapat mengembalikan uang nasabah dari deposan. Seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu ada financing deposit ratio, yaitu berupa likuiditas bank yang mampu dalam mengelola asetnya, dengan bank ini mampu menyalurkan dana ke nasabah yang membutuhkan dana, dan juga bank mampu dalam mengembalikan uang deposan atau nasabah yang mendepositkan uangnya ke bank atau menyimpan dananya ke bank. Semakin tinggi FDR ini kemungkinan, maka risiko akan tinggi juga yang bersangkutan dengan NPF. Dan yang selanjutnya yaitu ada beban operasional dan pendapatan operasional. Jika beban operasional lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan operasional, maka dapat mempengaruhi kinerja keuangan pada bank dan dapat menggerus modal. Jadi jika beban operasionalnya tinggi, kemungkinan dapat mempengaruhi cadangan dana juga. Dan yang selanjutnya ada return on asset atau ROA. Semakin tinggi ROA-nya berarti menandakan bahwa bank mampu mengelola asetnya dan dapat menghasilkan laba. Jika labanya tinggi, maka pembentukan cadangan pun juga akan mengurang. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu terdapat data Bank Umum Syariah dengan unit usaha syariah. Di sini dapat dilihat perkembangannya
Dari tahun 2021 NPF ini terdapat penurunan hingga 2023, dan yang selanjutnya yaitu ada FDR. Di sini FDR mengalami kenaikan dari tahun 2001 hingga tahun 2023, dan yang selanjutnya ada BOPO. Di sini BOPO terdapat terjadi penurunan dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Dan di sini ada ROA. Di sini ROA terjadi kenaikan dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Dan di sini terdapat CKPN, kenaikan CKPN dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Di sini menandakan bahwa kinerja keuangan pada bank syariah dan unit usaha syariah terjadi fluktuatif atau kenaikan naik turun gitu, guys. Nah, yang selanjutnya di sini rumusan masalah yang dapat saya simpulkan yaitu yang pertama, saya akan mencari faktor-faktor yang mempengaruhi CKPN pada Bank Umum Syariah dari periode Januari 2021 hingga Juni 2023. Dan yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi CKPN pada UUS dengan periode yang sama. Dan yang selanjutnya yaitu saya akan melakukan perbandingan CKPN pada Bank Umum Syariah dengan unit usaha syariah dengan periode yang sama. Dan yang selanjutnya saya akan melakukan analisis perbandingan dari CKPN pada Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah dengan periode yang sama. Tentunya dengan adanya manfaat penelitian ini, saya menyimpulkan dapat memberikan pemahaman terkait kinerja keuangan bank syariah terhadap CKPN dengan melihat pentingnya CKPN dalam mengantisipasi terjadinya risiko kerugian seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu ada landasan teori. Yang pertama ada Kashmir tahun 2003. Tahun 2003, jika NPF mengalami kenaikan, maka laba semakin mengecil. Dan biaya untuk pencadangan penghapusan piutang akan bertambah. Dan yang selanjutnya ada Slamet Riyadi tahun 2014, FDR yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah, maka bank dinilai kurang efektif dalam menghimpun dana dan menyalurkan dananya, sehingga dapat mempengaruhi laba pada bank. Yang selanjutnya ada Denda Wijaya 2009, semakin rendah BOPO maka bank dapat dikatakan efisien dalam mengendalikan biaya operasionalnya. Dengan adanya efisiensi biaya, maka keuntungan yang diperoleh bank akan meningkat. Yang selanjutnya ada Kashmir 2016, semakin tinggi pengukuran ROA maka semakin tinggi laba yang dapat diperoleh oleh bank. Dapat dikatakan bahwa bank tersebut sehat karena bank tersebut dapat mengelola asetnya dengan baik. Dan di sini terdapat penelitian terdahulu. Yang pertama ada Prima Sofiani 2018 dengan judul Pengaruh Pembiayaan, Non-Performing Financing, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap manajemen laba menggunakan cadangan kerugian penurunan nilai perbankan syariah di Indonesia. Dan yang selanjutnya ada Nita Cynthia dan Ahmad Darmawan 2015, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyisihan penghapusan aktiva produktif pada perbankan syariah di Indonesia. Dan yang selanjutnya ada Irawati dan Mutia 2023 dengan judul Menganalisis Pengaruh Non-Performing Financing, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, dan Financing to Deposit Ratio terhadap cadangan kerugian penurunan nilai pada perbankan syariah di Indonesia. Dan yang selanjutnya yaitu ada Bonita Pusponingrum dan Dana Diana 2022 dengan judul Pengaruh Biaya Operasional, Pendapatan Operasional, dan Return on Asset terhadap cadangan kerugian penurunan nilai. Yang selanjutnya yaitu ada Napisa dan Dian Widiyati tahun 2020 dengan judul Factors Affecting Allowance for Impairments Losses, Empirical Study in Perbankan Company that list at Indonesia Stock Exchange in 2014 until 2018. Yang selanjutnya yaitu ada Mareta and Erman 2015 dengan judul Analisis Pengaruh Non-Performing Loan dan juga CAR, ROA, LDR, dan size terhadap CKPN. Yang tercatat, studi kasus pada bank konvensional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 2010 hingga 2014. Yang selanjutnya di sini terdapat kerangka pemikiran. Yang pertama ini ada kinerja keuangan, yaitu faktornya terdapat NPF, Non-Performing Financing, FDR,
financing deposit to ratio, ada BOPO, beban operasional dan pendapatan operasional, ada ROA, return on asset. Di sini kinerja keuangan yaitu masuk dalam variable X, yaitu yang mempengaruhi, dan di sini ada variable Y dengan cadangan dana, yaitu cadangan dana penurunan nilai atau pembentukan dana ya, cadangan dana. Dan di sini saya nanti akan mencari pengaruhnya, seberapa pengaruh variabel tersebut terhadap CKPN, dan kemudian nanti saya akan membandingkan cadangan dana tersebut dengan Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Setelah saya bandingkan apakah terdapat perbedaan, nanti kemudian saya akan menganalisis hasilnya dan kemudian seberapa pengaruh dengan kinerja keuangannya, seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu ada metodologi. Yang pertama adalah populasi dan sampel. Saya menggunakan populasinya yaitu Bank Umum Syariah yang berjumlah 13 dan unit usaha syariah yang berjumlah 20 di Indonesia dengan total 33. Dan untuk jenis dan sumber datanya yaitu dengan menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder, bentuk data time series dengan periode waktu Januari 2021 hingga Juni 2023. Sumber data melalui laporan keuangan Bank Syariah di OJK dengan mengambil laporan bulanan. Yang selanjutnya yaitu olah datanya. Yang pertama saya akan menggunakan uji regresi linear berganda, fungsinya untuk mencari pengaruhnya terhadap CKPN. Dan kemudian saya akan menganalisis perbandingan atau uji komparatif dengan uji saling bebas, uji independent sample t-test, yaitu dengan membandingkan CKPN Bank Umum Syariah dengan unit usaha syariah. Dan kesimpulannya adalah dalam penelitian ini tentunya saya akan membahas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi CKPN pada bank syariah di Indonesia dan membandingkan CKPN pada BUS dan UUS dengan menggunakan metode analisis regresi berganda dan uji komparatif. Baik, ini terdapat daftar pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.